Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Otomotif Garage. Kali ini saya akan membahas motor yang ada di depan saya ini. Ini jujur aja motor yang sudah sangat lama sekali saya cari-cari. Bukan karena di pasaran nggak ada ya motor ini, tetapi saya mencari yang benar-benar low kilometer dengan kondisi yang sangat bagus banget. Jadi saya benar-benar tidak ngasal banget ya nyari motor ini. Makanya cukup lama saya sudah menantikan motornya. Motor apakah ini? Ini adalah Suzuki Inazuma 250 cc. Ya, motor ini adalah salah satu motor 250 cc favorit saya ya. Karena apa? Kalian bisa lihat di sini dia 2 silinder dan knalpotnya 2. Ini yang membuat unik motornya. Dan yang membuat motor ini keren menurut saya itu adalah bagian bodinya ya. Bodinya nih sangat besar ya menurut saya untuk ukuran 250 cc, karena seperti ukuran 600 cc. Banyak orang yang tidak menyangka ini adalah 250 cc ya. Kebanyakan menyangkanya ini di cc 600 karena memang sebesar itu motornya gitu. Ditambah dengan motornya cukup jarang ya di jalanan, apalagi yang warna ini, yang warna biru putih. Ini sangat rare ya teman-teman. Sebelum saya melanjutkan review kecil-kecilan tentang motor ini, kita lihat dulu kilometernya ya teman-teman. Kilometernya baru berjalan 1842 kilometer. Ini bener-bener real dan rare ya teman-teman. Kilometernya sangat rendah di tahun 2023 untuk ukuran motor yang sudah berumur dari 2015. Ini cukup rare ya kondisinya ya teman-teman. Kita lihat detail dari motor ini satu persatu ya. Kita lihat dulu bagian mesinnya. Kalian bisa lihat bagaimana mulusnya kondisi motor ini. Bagian mesinnya juga masih sangat bersih banget ya. Seperti kondisi masih sangat baru. Ini standarnya. Standar 2-nya pun masih seperti jarang disentuh. Di pasaran motor ini kebanyakan berwarna hitam ya teman-teman. Tetapi ini last edition dari Inazuma yang dikeluarkan tahun 2015. Ada warna biru putih seperti yang ada di depan saya ini, dan ada juga yang berwarna merah hitam. Dua-duanya keren ya warnanya. Teman-teman, itu tergantung dari selera. Tetapi jujur saja saya lebih prefer yang two-tone seperti ini ya dibanding yang satu warna. Satu warna menurut saya populasinya lebih banyak ya dibanding yang two-tone seperti ini ya. Nah, kita coba kelilingin motornya ya teman-teman, biar kalian bisa lihat bagaimana kegantengan dari motornya ini ya. Motornya ini sendiri cukup berat ya teman-teman. Itu sekitar 180 kg. Itu bener-bener sama seperti kebanyakan moge ya beratnya teman-teman. Kalian bisa bayangkan juga
masing-masing dari knalpotnya ini ada 2 gini kan, sudah kebayang lah beratnya. Joknya cukup empuk ya, jadi untuk perjalanan jauh, boncengan maupun sendirian sudah dipastikan akan sangat nyaman ya. Ditambah motor ini memang diperuntukkan untuk touring ya, touring jarak jauh. Posisi ridingnya juga sangat nyaman. Saya akan coba ya. Tinggi saya 170 cm. Posisi tangan, posisi kupling cukup ringan ya teman-teman. Nah, ini menampakkan dashboard dari motornya. Tinggi saya 170 cm. Saya napak dengan sempurna ya teman-teman. Ya, cocok banget bagi orang-orang Asia motor ini untuk dipakai touring jarak jauh. Tentunya ini adalah motor yang cukup enak dipakai ya dibanding pesaingnya yang lain seperti MT25 atau JZ 250 ya. Tentunya ini adalah plus bagi Inazuma karena posisi riding dan motornya enak ya untuk dipakai jarak jauh. Nah, ini bentuk bagian belakang dari motornya. Spakbornya cukup panjang ke bawah. Ini bagian dari lampu belakang. Motornya masih full original ya, dari sejak awal belum pernah sama sekali dimodif. Knalpot pun masih original. Nanti kita tes ya, dengarkan suaranya. Gimana suara original dari Suzuki Inazuma ini ya. Bagian peleknya juga cukup unik ya. Palang 3 seperti ini. Depan belakang. Depannya sudah menggunakan cakram ya. Cakram dari Nissin. Nissin ya. Bagian belakang juga sudah menggunakan cakram Nissin ya. Yang menurut saya juga unik di sini adalah ini ya, bagian lampu rating depannya ya. Ini berada di bagian bodi. Jadi membuat tampilannya itu unik ya. Biasanya kan motor-motor pada umumnya ditaruh di bagian kepala, tapi ini di bagian bodi. Suzuki memang selalu mendesain motornya itu sangat-sangat unik ya bentuknya. Dulu mungkin motor ini penjualannya tidak sebagus kompetitornya ya, di Kawasaki maupun di Yamaha. Tetapi motor ini saya yakin sekali akan jadi kolektor item ya ke depannya. Apalagi dengan kondisi-kondisi yang sangat low kilometer, kondisinya masih sangat bagus banget, kondisinya masih full original. Itu saya yakin akan jadi incaran kolektor ya teman-teman. Nah, kebetulan motor ini selalu saya post di IG saya ya, oktamotif_garage. Di sana saya pastinya menjual motor-motor antik ya, motor-motor yang kilometernya rendah kebanyakan, mobil maupun motor. Kalian bisa cek IG saya ya teman-teman. Ya, saya akan sedikit membagikan tips ya bagaimana kalian melihat motor dengan kilometer rendah tetapi yang asli ya.
Ciri-cirinya gampang banget ya. Kalian bisa lihat di bagian-bagian yang sering tersentuh dengan tangan atau kaki, bagian knalpot dan lain-lainnya, itu adalah salah satu komponen yang wajib dicek ya. Nah, yang paling gampang ini adalah bagian slop pegangan tangan ini. Kalau yang sering terpegang atau kilometernya tinggi, kondisinya pastinya di sini banyak kotor ya. Terus yang kedua banyak baretnya, karetnya juga kaku, nggak selembut ini. Nah, sedangkan ini masih seperti baru ya teman-teman. Di bagian sini juga saklar masih terlihat jelas ya. Ini bagian kanannya sama, masih seperti baru. Sedangkan yang kilometer tinggi pasti kondisinya tidak akan sebagus ini, cenderung banyak baret dan kotor ya. Terus komponen yang kedua harus yang kalian lihat itu adalah bagian standar ya. Nah, ini adalah bagian standar sampingnya, masih seperti baru ya. Biasanya di bagian sini sudah hilang warna hitamnya. Ini bagian dari standar tengahnya juga masih seperti baru ya, nggak ada sama sekali baret. Bagian standarnya masih seperti baru. Nah, yang paling terlihat jelas biasanya di bagian sini teman-teman. Nah, di sini biasanya warnanya udah berkarat ya, tapi ini masih sangat mulus banget ya, masih sangat bagus, original pabriknya. Di bagian karet-karet ini juga biasanya yang kilometernya tinggi tidak akan sebagus ini ya karet-karetnya, bahkan sudah cenderung habis ya, atau sudah rusak kadang-kadang. Bagian knalpot juga masih sangat mulus ya. Bagian-bagian sini ya, bagian boncengan juga biasanya bekas-bekas sering dipakai itu kelihatan ya, tapi ini masih seperti baru ya. Terus selanjutnya di bagian ban. Ini ban originalnya ya. Ini tembus tahun 2014 menggunakan ban rod Winner ya. Ini ori dari pabrikan Suzuki Inazuma ya, dari dealernya. Dan di sini masih ada bulu-bulunya ya teman-teman. Dan terutama yang paling penting adalah keseluruhan dari motornya, bagian cat-catnya. Ini catnya masih full original pabrik ya, masih mengkilat, masih cuman sentuhan dicuci aja sudah keluar warnanya. Ini kalian bisa lihat ya teman-teman. Di bagian strippingnya juga masih ya bagus. Di bagian sini, di bagian tangki biasanya paling sering terjadi kropos ya, bukan sih kropos ya, hilang lah warna-warna silvernya ini. Ini masih sangat bagus banget ya, karena biasanya kita kalau misalkan ngisi bensin, kebanyakan ya yang bantu mengisikan bensin bisa kena bagian-bagian sininya nih kalau nggak hati-hati. Nah, itu adalah tips singkat dari saya kalau misalkan kalian tidak tertipu dengan kilometer rendah tapi kondisinya tidak sesuai dengan kilometernya ya. Sedangkan motor ini kondisinya sesuai dengan kilometernya ya, karena kilometernya masih berjalan 1000
800-an. So, itu saja video kali ini. Sebelum saya tutup, saya akan coba dengarkan suara motornya.